Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ala ahli alhamdi wa mustahiqih hamdan yaftulu ala kulli hamdin kafadillahi ala khalqih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan qa'iman lillahi bihaqqih wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ghairu murtabin fi sidqih. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna sahihal hadiits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adana Allahu wa iyyakum minan nar. Fa ya ayyuhal hadirin sidang jamaah yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan karunia dengan turunnya hujan. Dan setiap turun hujan itu adalah hal yang hendaknya senantiasa diingatkan, karena Rasulullah SAW menyebutkan mutirna bi fadli rabbina wa rahmatih. Ya, kita diberikan hujan itu dari mana? Dari keutamaan, karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Suatu nikmat yang harus disyukuri. Karena kadang sebagian orang sudah sering pergi kajian, sudah sering pergi taklim, ketika tiba hujan kemudian keluar kalimat-kalimat yang tidak seharusnya dia keluarkan dari lisannya saat-saat turun hujan. Ya. Padahal kewajiban bagi setiap hamba adalah menjaga lisannya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan di hari akhir, maka salah satu konsekuensi yang harus ditunaikan adalah falyaqul khairan, maka adalah ia berucap dengan ucapan yang baik. Kalau dia tidak bisa berucap dengan ucapan yang baik, maka hendaklah ia diam. Maka demikian hendaknya seorang muslim dan muslimah dalam perjalanan kehidupannya, ia tidak berucap kecuali ucapan yang bernilai kebaikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali Allah memberikan nikmat kepada kita semua berjumpa untuk melanjutkan kajian kita setelah ada beberapa pertemuan mungkin libur. Baik, kita masih dalam pembahasan Kitabul Hajj. Kitab Al-Hajj, hal yang berkaitan dengan ibadah haji, hal yang berkaitan dengan ibadah umrah. Pada pertemuan yang lalu kita masuk pada man aradal ihram, siapa yang ingin ihram, maka ada hal-hal yang disunahkan baginya. Fastahabba lahu ay yaktasila wa yatanadhafa, maka disunahkan baginya untuk mandi, untuk bersih-bersih, wa yatatayyab, untuk menggunakan minyak wangi. Ingat, orang ihram minyak wangi bukan pada pakaiannya, bukan pada kainnya, tapi pada anggota tubuhnya yang tidak terkena kain ihram itu. Wa yatajarrada 'anil makhid, dan melepaskan diri dari kain yang bersambung dengan jahitan, fi izarin wa ridain, baik yang digunakan untuk bersarung maupun yang digunakan sebagai ridanya. Dan dianjurkan abyadain nadhifain,
kainnya adalah kain yang berwarna putih bersih. Iya, itu afdalnya dengan yang berwarna putih. Ya, kecuali kalau tidak mendapatkan dari hal tersebut. Tsumma yusalli rakaatain. Kemudian dia salat 2 rakaat. Rakaat di sini adalah salat apa? Salat dawatil asbab. Ya, salat yang dilakukan karena sebab. Iya. Karena untuk salat ihram itu sendiri tidak ada riwayat yang menyebutkan tentang salat ihram itu tersendiri. Iya. Baik. Kemudian setelah penunaian, iya, salatnya wa yuhrima akibaihima. Ya, akibahuma. Baik. Kemudian setelah menunaikan salat tersebut, maka ia pun menunaikan ihramnya. Ya, ihram di sini adalah niatud dukhul fin nusuk, yaitu niat masuk untuk melakukan apa? Manasik. Ya. Karena beda ya ihram fid dukhul dan ihram dari miqat. Ya. Karena ihram fid dukhul itu rukun, adapun ihram dari miqat itu termasuk dari kewajiban. Ya, termasuk dari kewajiban. Baik. Wa huwa ayyan bil ihram. Ya, dan niat dukhul ya fin nusuk, dia berniat untuk melakukan ihram. Niat masuk untuk menunaikan ihram. Dan ini termasuk dari apa? Ini termasuk dari rukun. Ini termasuk dari rukun. Baik, kemudian kita ihram wa yusahabu ayantiqa bima ahrama bihi. Ya. Dan disunahkan baginya ya, untuk menyebut dengan apa yang dia berikhram dengannya. Dengan apa yang dia berikhram dengannya. Kalau hajinya adalah haji ifrad, maka yang dia ucapkan apa? Labbaik Allahumma hajjan. Labbaik Allahumma hajjan. Ya. Baik. Atau kalau yang ingin dilakukan adalah haji qiran, maka ya, labbaik Allahumma umratan wa hajjan. Ya. Baik. Maka kembali kepada apa yang akan dilakukannya. Ya. Apakah haji ifrad atau yang dilakukan haji qiran atau haji tamattu yang ingin dia lakukan. Dan boleh mempersyaratkan bagi orang-orang yang memiliki udzur syar'i. Ya. Seperti orang yang ingin menunaikan ibadah haji, dia tapi dia dalam kondisi kurang sehat. Atau wanita yang hamil, ya, sudah dekat waktu melahirkannya. Maka ketika sakit, ya, boleh baginya untuk mempersyaratkan washtarit. Ya, dia mempersyaratkan, ya, sebagaimana yang diterangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ya, dari Doba'ah, ya, binti Zubair, Doba binti Zubair, wahia syakiyah, dan dia mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ingin menunaikan ibadah haji, ya, tapi dalam kondisi kurang sehat, dalam kondisi sakit. Ya, dalam kondisi sakit. Maka Nabi mengatakan kepadanya, khujji washtariti. Ya, berhajilah engkau, ya, kemudian dengan mempersyaratkan. Berhaji dengan mempersyaratkan, karena khawatir kalau sakit tiba-tiba belum tuntas
rutinitas berkaitan dengan manasiknya, tiba-tiba tertimpa sakit yang dia tidak bisa melanjutkan manasiknya. Atau bagi perempuan yang hamil, tertahan disebabkan karena memang melahirkan, sehingga tertahan untuk melanjutkan manasiknya. Baik, maka kalau dalam kondisi seperti ini boleh baginya untuk mempersyaratkan. Dan ini berkaitan dengan persyaratan. Para ulama menyebutkan apabila ada udzur-udzur tertentu yang dibolehkan, kalau ada udzur-udzur tertentu seperti sakit, sebagaimana yang terjadi pada Dhoba'ah tadi, yang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menunaikan ibadah haji, tapi lagi kurang sehat. Dia khawatir tidak tuntas nanti manasiknya, khawatir, tapi ingin menunaikan ibadah haji. Maka Nabi menyatakan haji washtariti. Maka Nabi memerintahkan kalau sudah niat untuk berhaji, maka Nabi memerintahkan untuk berhaji dan mempersyaratkan. Mempersyaratkan ini bagi orang-orang yang memiliki udzur, seperti apa yang telah disebutkan. Fayaqul, maka dia mengatakan Allahumma inni uridun nusuk al-fulani. Ya Allah, sesungguhnya saya ingin melakukan nusuk, melakukan manasik. Kemudian disebutkan apa manasik yang akan dia lakukan. Apakah haji tamattu' atau haji qiran atau haji ifrad? Maka dia sebutkan. Kemudian dia katakan fa in habasani habis famahalli haitsu habastani. Maka jika saya tertahan oleh udzur, fa in habasani habis, kalau saya tertahan oleh udzur, tiba-tiba sakitnya parah yang membuat dia tidak bisa melanjutkan manasiknya, seperti ada orang yang kena penyakit asma misalnya, tiba-tiba kejang-kejang atau hal yang semisalnya, kemudian drop yang membuat dirinya tidak bisa melanjutkan manasiknya, disebabkan karena apa? Tiba-tiba sakit. Demikian juga orang-orang yang punya penyakit ayan atau hal yang semisalnya, yang tiba-tiba kumat. Taib. Famahalli haitsu habastani. Maka tempatku saat engkau menahanku. Karena yang namanya sakit itu adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika seorang tertimpa sakit, hendaklah ia bersabar. Karena itu adalah perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengeluh ketika tertimpa sakit, dan hendaknya ia bersabar. Dan lebih utamanya lagi, bukan cuma bersabar tapi bersyukur. Nah, ini berat ya. Ketika tertimpa musibah, bersyukur itu bukan perkara yang mudah. Sabar saja susah. Menjaga lisan dari mengeluh itu kadang sulit. Itu ketika tertimpa sakit. Ketika dia bersyukur, maka itu adalah jenjang yang sangat tinggi. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ketika seorang tertimpa musibah, ucapkan apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Ini ketika dia tertimpa musibah. Dan hal yang hendaknya diingat oleh seorang hamba tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza habba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai suatu kaum, Allah menimpakan bala kepadanya. Allah timpakan bala kepadanya. Orang-orang yang beriman Allah timpakan bala agar ia mendapatkan pahala kesabaran. Orang-orang yang terjerumus dalam maksiat Allah timpakan bala agar ia berhenti dari perbuatan maksiatnya, sebagai wujud kasih sayang Allah agar ia kembali untuk melakukan pertaubatan. Orang-orang yang berbuat zalim Allah timpakan bala agar ia berhenti dari kezalimannya.
Ya, segera menyelesaikan kezalimannya sebelum datang kematiannya. Ya. Sampai orang-orang yang berada di atas kekafiran, Allah timpakan kepada mereka musibah agar mereka berhenti kepada kekafirannya menuju kepada keimanan. Taib. Maka ketika ditimpa hal yang seperti ini, seorang hamba yang teguh di atas nilai-nilai keimanan dan kesabaran, faman radiya falahu ridho. Siapa yang ridho dengan ketentuan yang Allah timpakan kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala pun ridho kepadanya. Ini luar biasa ya, keutamaan seorang yang ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ridho terhadap hamba tersebut. Faman sakhita falahu sakhit. Dan siapa yang tidak senang terhadap ujian yang Allah timpakan kepadanya, maka Allah akan murka kepadanya. Allah akan murka kepadanya. Sehingga sudah ditimpa musibah, berkeluh kesah, akhirnya apa? Ya, sudah hilang keberkahannya, pusing akhirnya. Kan sudah sakit, kemudian pusing. Kalau sudah pusing kan gelisah, hidup tidak tenang, hidupnya tidak nyaman. Dan ini tentunya adalah sesuatu yang kita tidak menginginkannya. Ada yang ingin gelisah? Tidak ingin gelisah tentunya. Ingin ketenangan, ingin kedamaian, ingin ketentraman dalam perjalanan kehidupannya. Baik, maka mempersyaratkan ini adalah hal yang diperlukan bagi orang-orang yang memiliki penyakit atau memiliki udzur seperti ini. Karena ketika seorang sakit, misalnya dari sini sehat, tapi sampai di sana tiba-tiba datang sakit. Tiba-tiba sakit, baru sampai di sana tiba-tiba sakit. Atau masih dalam perjalanan tiba-tiba sakit. Ini tentunya adalah hal yang kita tidak menginginkannya. Tapi ketika kita tertimpa hal tersebut, maka kita boleh mempersyaratkan. Kalau kita mempersyaratkan, maka gratis. Tidak ada kewajiban apabila terputus disebabkan karena tibanya udzur tersebut. Tidak ada kewajiban haddi dan juga tidak ada kewajiban qada. Ini bagi orang yang tertimpa adanya udzur kemudian dia mempersyaratkan, maka gratis, tidak ada kewajiban haddi, dan juga tidak ada kewajiban qada padanya. Jadi kalau dia mempersyaratkan, dan ini mempersyaratkan yaitu bila seseorang yang memiliki udzur dia khawatir jangan sampai tertahan, tidak bisa menyempurnakan manasiknya. Tidak bisa menyempurnakan manasiknya. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa mukhayyarun. Kemudian berkaitan dengan penunaian manasik. Manusia diberikan pilihan. Manusia diberikan pilihan. Apakah dia ingin melakukan manasik, menunaikan haji tamattu, atau dia ingin menunaikan haji ifrad, atau dia ingin menunaikan haji qiran. Di sini semuanya ada pilihan. Di sini semuanya ada pilihan. Dan apabila dia sudah tiba di bulan-bulan haji, bulan haji sudah berlalu, kita pernah sebutkan. Bulan apa kemarin? Bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah. Kalau seorang ingin menunaikan haji tamattu misalnya, dia sampai di sana di bulan Syawal. Di bulan Syawal. Maka ketika dia sampai di sana, maka dia ihram dari miqat. Ihram dari miqat. Ihram dari miqat. Kemudian setelah itu dia mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Kemudian setelah itu dia pergi ke Mekah. Pergi ke Mekah. Sampai di sana dia melakukan tawaf. Setelah melakukan tawaf, kemudian dia sa'i. Kemudian setelah itu apa? Dia cukur rambutnya, kemudian
tahallul. Ya, kalau tahallul dia kembali boleh menunaikan sesuatu yang tadinya dilarang, seperti mengenakan pakaian yang berjahit bersambung dengan jahitan, kan asalnya tidak boleh. Tapi sekarang kalau dia sudah tahallul boleh dia mengenakannya. Ya. Apa yang tadinya dilarang, melakukan hubungan suami istri, sekarang boleh. Ya. Maka setelah dia tahallul dia menunggu sampai datang saat penunaian ibadah hajinya. Sampai datang waktu penunaian ibadah hajinya, yaitu di tanggal 8 Dzulhijjah. Masuk di tanggal 8 Dzulhijjah, maka dia ihram dari tempatnya. Dia ihram dari tempatnya. Kemudian setelah itu dia melakukan perjalanan ke Mina. Dan dia mengucapkan labbaik Allahumma hajjan. Labbaik Allahumma hajjan, karena yang dilakukan haji tamattu. Kemudian pada tanggal 9 dia ke Arafah. Tanggal 9 dia ke Arafah. Kemudian ke Musdalifah dan dia bermalam di sana. Kemudian pada tanggal 10 pada tanggal 10 dia melempar jamrah. Kemudian menyembelih, kemudian dia mencukur. Kemudian setelah itu dia melakukan tawaf ifadah. Kemudian setelah itu dia sa'i. Kemudian setelah itu dia kembali ke mana? Kembali ke Mina. Dan sunnahnya ia bermalam 3 hari di Mina. Sunnahnya dia bermalam 3 hari di Mina. Kemudian setelah itu dia melempar jamrah ba'da zawali syams, yaitu setelah matahari tergelincir. Itu ada waktu-waktu ya pelempar jamrah. Jangan bagus kalau pagi-pagi tidak ada orang. Ya memang belum pada waktunya. Kalau belum pada waktunya banyak orang, sama dengan orang yang menunaikan haji bukan pada bulan-bulan haji. Saya mau menunaikan ibadah haji misalnya di bulan Muharram misalnya. Memang sementara bukan penunaian ibadah haji yang memang lagi kosong di situ. Dia bilang mau lapang biar lagi tidak padat manusia. Maka menunaikan sesuatu yang bukan pada waktunya itu tidak dianggap. Sama dengan antum salat zuhur misalnya. Masuk subuh, habis salat subuh antum salat zuhur. Maka salat zuhur bukan pada waktunya. Sah tidak salatnya? Tidak sah salatnya. Baik, demikian pula menunaikan ibadah haji yang bukan pada waktunya. Baik. Kemudian setelah itu dia kembali ke Mekah. Kemudian kalau dia ingin kembali ke negerinya, maka dia melakukan tawaf wada ketika dia ingin kembali ke negerinya. Baik. Maka ada pilihan-pilihan di sini, mukhayyar. Apakah dia mau haji tamattu atau dia mau haji ifrad atau haji qiran. Namun berkaitan dengan haji tersebut, mana yang paling afdalnya? Ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Yang paling afdal yang pertama adalah at-tamattu, yaitu haji tamattu. Haji yang digandengkan di situ umrah dengan haji, tapi terpisah dengan tahallul. Berbeda dengan haji qiran. Kalau tahallul kan kalau sudah tahallul dia sudah bebas mengenakan pakaian biasa. Sampai dia nanti menunggu waktu haji, dia mengenakan lagi kain ihramnya. Taib. Kemudian yang kedua adalah afdal yang setelahnya adalah ifrad. Kemudian yang urutan ketiga adalah haji qiran. Haji qiran. Taib. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, yang paling utama yang pertama adalah haji tamattu. Jadi disepakati oleh para ulama tamattu yang paling
afdal, yang paling pertama. Cuman untuk yang kedua, yang ketiga ini ada perbedaan. Iya. Kalau pendapat yang pertama tadi apa? Yang kedua apa? Haji apa? Setelah tamattu haji ifrad, kemudian yang ketiga baru haji qiran. Iya. Pendapat yang kedua, iya. Urutan yang kedua setelah tamattu adalah haji qiran. Iya, haji qiran. Iya. Kemudian yang ketiga adalah haji ifrad. Adalah haji ifrad. Nah, ini pendapat yang lebih kuat di kalangan para ulama. Ya, karena yang namanya haji ifrad itu kan haji saja tanpa umroh. Iya. Haji saja tanpa disertai dengan umroh. Iya. Beda dengan haji qiran. Haji qiran ada disertai dengan apa? Haji disertai dengan apa? Disertai dengan umroh. Ya, sama dengan haji tamattu, cuman bentuknya ada sedikit perbedaan. Kalau haji tamattu itu adalah haji yang disertai dengan apa? Umrah. Demikian pula haji qiran, cuman ada sedikit perbedaan di antara keduanya. Taib. Wa tamattu ayyukhrima bil umrati fi ashuril hajj. Wa yafruga minha. Iya. Haji tamattu adalah seorang ikhram, iya, untuk umrah di bulan-bulan haji. Iya. Kemudian dia menyelesaikan umrahnya, iya, sampai dia tahalul. Kalau sudah tahalul, dia mengenakan pakaian biasa, boleh mengenakan pakaian biasa, menunggu waktu penunaian ibadah hajinya mulai dari tanggal berapa? 8 Dzulhijjah. Ya, masuk dari bulan Dzulhijjah, maka dia ikhram haji. Kemudian setelah itu dia ikhram untuk hajinya. Labbaik Allahumma hajjan. Ya. Itu kalau haji apa? Haji tamattu. Ya. Wal ifrad, adapun hal yang berkaitan dengan haji ifrad, ayyukhrima bil haji wahdah. Itu seorang berikhram dengan haji saja. Haji tanpa disertai dengan apa? Haji tanpa disertai dengan umrah. Haji tanpa disertai dengan umrah. Wal qiran, adapun haji qiran adalah ayyukhrima bihima, yaitu dia ikhram dengan keduanya. Ikhram dengan keduanya. Ayyukhrima bil umrah thumma yudkhila 'alaiha al hajj. Dia berikhram dengan umrah, kemudian memasukkan haji di dalamnya. Masukkan haji di dalamnya. Iya. Misalnya dia ucapkan labbaik Allahumma umratan wa hajjan. Iya. Labbaik Allahumma umratan wa hajjan. Dan hal tersebut diucapkan di mana? Di miqat. Diucapkan di miqat. Ya, sudah berlalu ya, ada miqat zamannya dan miqat makannya. Miqat yang berkaitan dengan waktu dan miqat yang berkaitan dengan tempat. Miqat yang berkaitan dengan waktu, yang berkaitan dengan tempat. Ini kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan waktu. Demikian pula kaitannya dengan tempat. Taib. Iya. Bisa diucapkan labbaik Allahumma umratan wa hajjan, atau labbaik Allahumma hajjan wa umratan. Allahumma hajjan wa umratan. Taib. Kemudian bentuk yang kedua untuk haji qiran, iya, dia mengucapkan, ini bagi orang yang tadinya haji ifrad kemudian ingin merubah. Iya, ingin merubah. Tadinya ingin haji saja, tiba-tiba dia berubah pikiran, ingin menunaikan haji yang disertai dengan apa? Disertai dengan umrah. Iya. Maka ketika dia di miqat, iya, misalnya dia mengucapkan labbaik Allahumma umratan, kemudian dia pergi, iya, menuju Mekah. Sebelum dia tawaf, iya, dia memasukkan hajinya. Iya, dia memasukkan hajinya. Dan ini dibolehkan bagi orang yang memiliki udzur. Asalnya tadi diucapkan apa? Labbaik Allahumma umratan wa hajjan, itu di miqat. Iya, itu di miqat. Tapi sekarang boleh jadi disebabkan karena lupa, ketika di miqat dia hanya mengucapkan apa? Labbaik Allahumma umratan.
Maka tatkala dia masuk ke Mekah, sebelum dia menunaikan tawaf baru dia ingat. Maka dia ucapkan apa? Labbaik Allahumma hajjan. Labbaik Allahumma hajjan. Taib. Dia masukkan haji. Dia masukkan haji pada umrah tersebut. Walau ahram bil haji tsumma adkhala alaihi umrah lam yanakid. Nah, sekarang kalau seorang meniatkan haji, kemudian dia masukkan umrah kepada dalamnya. Tadi yang pertama apa? Dia umrah memasukkan haji. Kalau bentuk yang kedua apa? Dia haji kemudian memasukkan umrah. Ini berbeda ya. Ini beda. Yang pertama tadi apa? Dia umrah kemudian memasukkan haji. Kalau yang kedua haji baru dia memasukkan umrah. Untuk perkara ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebagian para ulama menyebutkan walau ahram bil haji thumma adkhala alaihi umrah lam yanakid ihramuhu bil umrah. Maka kalau seorang ikhram untuk haji kemudian dia masukkan umrah, maka lam yanakid, maka tidak terhitung umrahnya. Lam yanakid ihramuhu bil umrah, maka ikhram untuk umrahnya itu tidak dianggap, tidak terhitung. Yang terhitung hanyalah umrah hajinya. Yang terhitung adalah apa? Ikhram hajinya, itu yang terhitung. Baik, ini pendapat yang masyhur. Ini pendapat yang masyhur dalam madhab Imam Ahmad. Demikian pula ini termasuk dari qaul jumhur. Ini ada qaul dari jumhur. Kalau dari kalangan orang-orang Hanafiyah, mereka menyebutkan bolehnya. Mereka menyebutkan bolehnya ketika seorang tadinya ingin menunaikan haji ifrad, dia di miqat diucapkan labbaik Allahumma hajjan. Kemudian ketika dia menuju Mekah, sebelum dia tawaf dia ingin merubah, sehingga dia memasukkan apa? Memasukkan umrah. Labbaik Allahumma umratan. Taib. Ini terdapat di dalam sebagian riwayat dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ahalla bil hajj. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau di miqat, hajinya beliau karena haji qiran. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melakukan ihlal di miqat, yaitu dengan apa? Dengan afrada bil hajj. Afrada bil hajj. Nabi ikhram dengan haji saja. Labbaik Allahumma hajjan. Setelah itu baru masukkan umrahnya. Oleh karena itu, pendapat yang kedua ini memiliki sisi kekuatan. Tentang bolehnya memasukkan apa tadi? Memasukkan apa? Memasukkan umrah dalam haji. Masukkan umrah dalam haji. Bedakan ya, memasukkan haji dalam umrah dan memasukkan umrah dalam haji. Baik. Ini ada keluasan di dalam pembahasannya. Kemudian faidah stawa ala rahilatihi. Sekarang ketika seorang sudah niat dukhul fil ihram, dia sudah niat dukhul, masuk untuk menunaikan ihram. Dia sudah kenakan pakaian ihramnya. Kemudian apa? Dan tentunya itu setelah dia menunaikan salat, niat dukhul fil ihram tadi setelah menunaikan salat, dan salat tersebut salat dawatil asbab. Salat karena sebab-sebab tertentu. Baik, maka tatkala ia sudah naik kendaraan, labba, maka dia bertalbiyah. Dia naik kendaraan terus dia bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Ini talbiyah. Dan tentunya talbiyah ini luar biasa kandungannya.
Ya, kandungan dari talbiyah ini terdapat di dalamnya kalimat la syarikalak. Ya, artinya seorang yang menunaikan ibadah haji harus menjaga niatnya agar ikhlas di dalam melakukan ibadah haji itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin mendapatkan gelar supaya nanti kalau pulang dipanggil Pak Haji. Atau diberikan tambahan sebelum penyebutan namanya ada ha fulan. Ha fulan, haji atau hajah fulan. Para sahabat seperti Umar, Abu Bakar, Utsman, Ali itu menunaikan ibadah haji juga ya. Para sahabat menunaikan ibadah haji, tapi tidak dikenal. Ketika disebutkan Abu Bakar, Haji Abu Bakar, Haji Umar. Nabi kita juga menunaikan ibadah haji dan tidak disebut apa? Haji Muhammad. Tidak disebut dengan penunaian ibadah. Itu di sebagian wilayah, di wilayah Asia itu ada penyebutan haji, Pak Haji, Pak Haji, Bu Hajah. Itu di sebagian wilayah Asia. Taib. Ini niat yang hendaknya diperbaiki. Jangan sampai memaksakan padahal dia belum mampu, dia paksakan, dia gadaikan empangnya, dia gadaikan sawahnya. Yang penting bisa mendapatkan panggilan Pak Haji. Ini adalah hal yang hendaknya diperbaiki karena niat itu memberikan pengaruh yang sangat besar. Niatnya benar menjadi sebab kebaikan, niatnya rusak itu akan menjadi sebab bahaya untuk dirinya. Bahaya untuk dirinya, menjadi sebab kebinasaan. Taib. Dan pada kalimat la syarikalak berarti tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu salah satu hal yang mengherankan dari kalangan orang-orang musyrik tatkala diperhadapkan dengan rububiyah Allah, mereka akui Allah yang maha menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menciptakan langit dan bumi sendiri. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kalau mereka menetapkan tauhid rububiyah, karena harusnya mereka menetapkan tauhid uluhiyah, itu kan harusnya. Tapi orang-orang musyrik dahulu itu berbahaya, namun orang-orang musyrik belakangan lebih mengerikan bahayanya. Kalau orang-orang musyrik dahulu mereka menyekutukan Allah itu di saat senang. Kalau susah mereka meninggalkan sesembahan selain Allah. Lihat di dalam Al-Quran, dalam surah Luqman. Wa idza ghasyahum mawjun kadulal da'u Allah mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri faminhum muqtasid. Orang-orang musyrik zaman dahulu tatkala mereka mengarungi lautan berlayar, kemudian tertimpa ombak yang sangat dahsyat, maka mereka pun meninggalkan sesembahan selain Allah. Mereka fokus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Memurnikan ibadah hanya untuk Allah di masa sulit. Falamma najjahum minal barri faminhum muqtasid. Namun tatkala mereka sudah sampai daratan, sudah selamat, kembali lagi melakukan kesyirikan. Itu kan orang terdahulu seperti itu. Berbeda dengan orang-orang belakangan. Di masa senang, di masa susah tetap berbuat kesyirikan. Ketika ia ditimpa musibah disebabkan karena dosa kesyirikan, sehingga ada yang namanya gunung meletus, ada yang namanya tsunami. Ketika gunung meletus, yang ada di pikirannya, wah kayaknya ini sesembahannya kurang ini, mau disembelihkan lagi kerbau ini, mau ditaruh lagi kepala kerbau ini untuk menjaga gunung ini. Mau ditaruh lagi kepala kerbau ini untuk penjaga pohon, untuk penjaga sungai, supaya tidak ada tsunami, supaya tidak banjir lagi. Di masa senang, di masa susah, ternyata di masa susahnya lebih parah lagi, persembahannya lebih parah lagi. Ini mengerikan. Kalau kamu syirik zaman dulu apa? Hanya ketika senang saja mereka itu apa? Menyekutukan Allah. Dikala susah, mereka tinggalkan selain Allah Subhanahu wa taala itu. Baik, ini pentingnya menjaga keikhlasan.
Ya, wa yustahabul iktsar minha. Ya. Kemudian disunahkan agar seorang itu untuk memperbanyak talbiyah. Untuk memperbanyak talbiyah, baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Ya. Kemudian khusus bagi laki-laki wa rufi'as saut. Ya, laki-laki ketika bertalbiyah dalam mereka mengangkat suaranya. Dia angkat suaranya ketika ia bertalbiyah. Ini bagi laki-laki. Ya. Adapun wanita, ya, maka tidak mengangkat suara. Li ghairi nisa, kecuali perempuan tidak mengangkat suara. Karena perempuan itu berat bagi laki-laki ya. Kita dengar suara perempuan itu, laki-laki yang normal itu langsung berubah pikiran. Suaranya siapa itu ya? Wih, masya Allah lembutnya. Gitu. Kan rawan kalau suara perempuan diangkat. Ini menjadi sebab gangguan, apalagi dalam ibadah yang besar. Dalam ibadah yang besar. Dalam salat yang 5 waktu saja, lihat ya, ketika ada kekeliruan pada imam, yang mengangkat suara siapa? Jamaah laki-laki mengingatkan imam dengan subhanallah. Perempuan apa? Bistafsik, begitu dengan menepuk tangannya, mengingatkan bahwasanya imam ada kekeliruan. Bayangkan kalau perempuan mengucapkan subhanallah, sudah lupa tambah lupa lagi imamnya. Akhirnya ingat suaranya siapa tadi. Tambah terganggu lagi, tambah tidak fokus lagi. Taib. Ini penting ya, hal yang hendaknya diperhatikan. Wahya akadu fima ida'ala nasyajan. Dan ini sangat ditekankan. Tatkala dia berjalan, kemudian dia naik di daerah-daerah tanjakan. Di daerah-daerah tanjakan dianjurkan untuk memperbanyak talbiyah pula. Au habata wadiyan, demikian pula kalau dia melewati lembah-lembah. Melewati lembah-lembah. Maka dianjurkan untuk apa? Untuk memperbanyak apa? Memperbanyak talbiyah. Untuk memperbanyak talbiyah. Ini hal penting yang hendaknya diperhatikan oleh setiap orang yang menunaikan ibadah haji. Au sami'a mulabbiyan. Atau ketika dia mendengarkan, dia sama-sama melakukan ibadah haji, ada orang yang bertalbiyah. Dia harus terbakar semangatnya. Ada orang bertalbiyah, dia juga harus semangat untuk bertalbiyah. Semangat untuk bertalbiyah. Atau dia melakukan hal-hal yang dilarang disebabkan karena lupa. Hal-hal yang terlarang dia lakukan disebabkan karena lupa, maka dia segera untuk melakukan talbiyah. Taib. Wa fi abdan wa fi adbari salah. Demikian pula di belakang salat dia bertalbiyah, wa bil ashar, demikian pula di waktu-waktu sahur. Di waktu-waktu sahur. Wa iqbalil lail wan nahar. Demikian pula pagi petang. Jadi ini betul-betul ya memperbanyak talbiyah ketika seorang menunaikan apa? Ketika seorang menunaikan ibadah haji. Ini poin penting yang hendaknya diperhatikan. Jangan sampai ketika menunaikan ibadah haji cerita saja, jalan cerita. Karena kadang ada seorang seperti itu, jalan dia cerita, ngobrol saja, padahal lagi sementara menunaikan ibadah haji. Ini kadang terjadi pada sebagian orang. Ada juga kadang sebagian orang sudah menunaikan ibadah haji, tidak bersungguh-sungguh di dalam menunaikan ibadah haji, hanya asal-asalan saja menunaikan ibadah haji. Sudah menunaikan ibadah haji, sementara melakukan manasik haji, cerita tentang janda. Ini padahal sementara di sana ya. Ini hal-hal yang tidak pantas. Karena itu hal-hal yang seperti ini ya, hal-hal yang hendaknya diperhatikan. Jangan sampai melakukan ibadah besar, butuh biaya yang banyak, butuh tenaga, kemudian dia melakukan perkara yang sia-sia. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih ada beberapa pembahasan yang berkaitan dengan haji. Ada pembahasan tentang fidyah, nanti pembahasan tentang dam dan hal-hal yang semisalnya, insyaallah pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Tapi semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita, rezeki, sehingga kita pula dimudahkan untuk menunaikan ibadah haji, menunaikan ibadah umrah. Bagi yang belum melakukan, semoga dimudahkan untuk mendapatkan rezekinya. Bagi yang sudah melakukan, semoga Allah memudahkan lagi untuk kembali berangkat ke sana.
Karena ketika kita sudah ke sana itu selalu rindu. Ya, beda kerinduan kita sebelum kita ke sana. Kalau seorang belum pernah ke sana, kalau cuma lihat di TV saja misalnya atau di video, itu beda nilai kerinduannya. Kalau kita sudah pernah ke sana, itu luar biasa. Rindu, selalu mau ke sana, selalu mau ke sana, selalu mau ke sana, selalu rindu. Ya, beda ketika seorang melihat Ka'bah mungkin hanya di layar kaca saja, ya, dengan seorang melihat Ka'bah dengan mata kepalanya secara langsung. Ini memiliki nilai tersendiri. Kadang banyak dari mereka yang berlinang air matanya. Berlinang air matanya. Tapi semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita semua. Tapi amin. Ilauna subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.